Sahabat kelintang-kelinting, sahabat pernah menemukan tanaman, apalagi tanaman begonia yang kita tanam diserang hama kupu putih seperti ini ya. Semua bagian batang dan daun dikuasai oleh kupu putih dengan membentuk pola-pola seperti ini ya. Jika dibiarkan terlalu lama, tentu saja tanaman begonia kita ini akan mati perlahan-lahan ya. Jadi sahabat kluntang-klunting tidak perlu khawatir ya dengan adanya serangan hama kupu putih seperti ini. Sebenarnya mengkhawatirkan juga ya ini karena seluruh batang dan daun tanamannya dikuasai. Ini ya kupunya berterbangan seperti ini ya. Jadi banyak sekali ini kupu-kupunya dan mereka membuat sarang di dalam daun dan batang seperti ini, kemudian beranak pinak dan akan menghambat ya kesuburan juga kelangsungan hidup daripada tanaman begonia yang kita tanam. Ini ya benar-benar rata oleh kupu putih ya, jadi bagian atas, bagian bawah, bagian batang sudah diserang semuanya ya. Ini bagian batangnya juga dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul. Ini ya pola-pola yang dia bentuk ya, mulai dari bawah ya mereka menyerangnya, kemudian di bagian atas itu yang terakhir-akhir karena polanya itu masih sangat kecil-kecil ya, sedangkan di area bagian bawah itu sudah menyeluruh. Ini pola yang masih kecil di bagian atas, jadi pola menyerangnya itu mulai dari bagian bawah menuju ke bagian atas, dan yang diserang terutama itu bagian permukaan daun bagian bawah ya. Koloni-koloni ini jika sudah menguasai satu tanaman, dia akan berpindah ke tanaman lain. Tidak hanya begonia, jadi kupu putih ini juga sering menyerang tanaman di pertanian. Jadi kita kan tidak tersedia pestisida dan kita akan membuat ramuan ini ya, air dicampur dengan sabun cuci piring ya, kemudian kita akan mencuci seluruh bagian tanaman yang sudah diserang oleh hama kupu putih. Ini merupakan salah satu cara sederhana ya, karena kita tidak memiliki perlengkapan pertanian seperti pestisida atau obat-obatan lain seperti petani-petani ya. Jadi kita tidak usah khawatir dan tidak usah bingung, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur kita ya untuk membasmi hama-hama semacam hama kupu putih seperti ini. Jadi kita akan membersihkannya mulai dari yang polanya kecil ya. Kita mulai dari bagian atas yang serangannya itu masih kecil dan masih sedikit ya. Kita lakukan perlahan dan hati-hati agar daun dari tanaman begonia ini tidak rusak ya sahabat kelintang-kelunting, karena kalau kita terlalu kuat menggoresnya, tanaman ini bisa patah atau daunnya juga bisa sobek dan tentu saja akan memperburuk tampilan dari tanaman ini ya. Kita lakukan perlahan-lahan, kita bersihkan satu persatu ya. Harus sabar karena ini semua bagian tanamannya itu sudah diserang ya. Jadi dengan cara mencuci tanaman seperti ini akan menghambat perkembangan dari hama kupu putih, karena mereka tidak akan tahan ya berada di tanaman yang sudah dicuci, dan kemungkinan besar mereka akan kembali tapi dalam koloni yang kecil ya. Dan untuk yang lainnya biasanya akan membentuk koloni baru di tanaman yang lain, dan kita bisa melakukan hal yang sama dengan cara mencuci seperti ini untuk tanaman lain yang diserang. Jadi jika ada pola-pola tanaman yang sudah diserang dan itu polanya masih kecil, kita sebaiknya segera mencuci tanaman itu sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini ya. Semua bagian tanaman sudah dikuasai oleh koloni kupu putih ya.
Ini ya, belum selesai saja sudah terlihat segar ya tanamannya ya. Dan sahabat kluntang-klunting, ini merupakan salah satu tanaman begonia yang cantik ya. Dia itu berbentuk pohon dan bisa tinggi. Biasanya juga ditanam di dalam pot, di pagar rumah atau halaman rumah ya. Kami biasanya orang kampung ya biasa menanam tanaman begonia ini di area pagar ya, karena tanaman ini sangat cocok ya untuk menghias pagar ya. Selain tanamannya bisa tinggi, bisa rimbun, tanaman ini juga menghasilkan kelompok bunga yang sangat cantik ya. Bunganya merah dan bergerombol seperti ini ya. Tentu saja bisa menambah estetika dari pekarangan kita ya, ataupun halaman rumah kita ya. Ini ya. Jadi saat mencuci ini, teman-teman sahabat kluntang-klunting ya, tidak perlu membilas tanamannya ya. Alangkah lebih baiknya jika dibilas dengan diguyur air yang bersih ya, sehingga sisa-sisa sabun yang menempel pada batang dan daunnya itu bisa hilang ya. Jadi ya sahabat kluntang-klunting, perlahan-lahan kita sudah dapat banyak daun ya yang kita cuci seperti ini ya. Daun bagian atas itu permukaannya cenderung aman dari hama kupu putih ya. Jadi mereka itu menyerang daun di permukaan bagian bawah seperti ini ya. Dengan cara sederhana seperti ini kita bisa menyelamatkan keberlangsungan hidup dari tanaman begonia ya. Ini salah satu cara sederhana ya jika kita tidak memiliki pestisida ya, seperti para petani itu yang lengkap dengan obat-obatan ya, sehingga mereka bisa membasmi serangan hama dari tanaman mereka ya. Jadi jika memiliki tanaman seperti ini ya, kita harus rajin untuk mengecek ya apakah tanaman kita sehat atau tidak ya, sehingga tidak akan terjadi ya tanaman mati sewaktu-waktu dan tanaman kita akan punah dan kita kehilangan tanaman yang kita sayangi ya. Ini masih ada sedikit kupu putih yang menempel ya, tapi tentu saja mereka akan pergi ya, karena daun-daun dari tanaman ini sudah kita bersihkan menggunakan sabun dan mereka tentu saja tidak nyaman ya untuk tinggal berlama-lama di tanaman yang diserang. Untuk tanaman hias yang lain ya, tidak rawan terkena serangan kupu putih ya. Jadi mereka itu memilih-milih jenis tanaman ya. Ini ya sahabat kluntang-klunting, sudah terlihat bersih ya tanamannya dan kelihatan sehat. Kita akan menunggu kering dan nanti kita akan guyur dengan air bersih supaya tanamannya bagus ya. Dan ini sudah kelihatan bersih ya, dan tanamannya sehat. Selamat mencoba sahabat kluntang-klunting.